Wariya akhfa min qadamin namal wal ujbu akhfa min riya. Begitu. Riya itu jauh lebih tidak kelihatan daripada atau tidak terdengar, tidak ketahuan daripada langkah per langkah semut. Tapi ujub, perasaan merasa lebih baik, perasaan merasa lebih benar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, itu akhfa min riya. Karena ujub tidak perlu saksi siapapun, dia akan terbangun dalam diri kita, dan itu sangat bahaya. Min asyrati sa'ah ayul tamasal ilmu indal asyahir. Di antara tanda kiamat, di antara tanda akhir zaman, ketika ilmu itu kemudian kita ambil dari anak-anak yang masih muda-muda, yang masih agak kurang bertanggung jawab dan kurang amaliyah. Cuma lama-lama karena babnya adalah bab taubah yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang, saya jadi semangat, ada potensi ini. Dan lagian saya enggak asohir amat. Saya mengingat apa yang disampaikan oleh Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa ketika ditanya terkait masalah man al-asahir fi qaulin nabi indal asahir, beliau mengatakan al-asahir humul ladzina yaquluna bi ra'yihim. Siapa yang disebut tanda kiamat, yakni tokoh-tokoh muda yang kemudian berada di mimbar-mimbar yang sangat berbahaya karena dia kurang bertanggung jawab. Beliau mengatakan alladzina yaquluna bi ra'yihim, yakni orang-orang yang kalau ngomong itu berdasarkan jalan pikirannya, berdasarkan nafsunya, allati laisa laha mustanadun syar'iyyun, tidak memiliki sandaran-sandaran syar'i. Wa amma man yarwi anil akabir falaysa bisahir. Dan orang-orang yang pernah ngaji dengan para sesepuh, dengan para pendahulunya, itu tidak bisa disebut sahih. Dan alhamdulillah ala kulli hal, saya ini guru-guru saya sepuh-sepuh, dan diantaranya ya Habib Jindan itu sendiri. Karena saya ini beberapa kali ikut pengajian Habib Jindan, utamanya ketika dulu beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut ngaji beliau, mendampingi guru beliau Habib Umar bin Hafid di Surabaya, di Surabaya di Masjid Akbar. Saya pernah mengaji dengan beliau. Ada beberapa kata-kata beliau yang selalu saya ingat. Walhasil insya Allah ada pantasnya lah kira-kira saya bicara di sini ini. Dan saya juga akan ikut mengamini, moga-moga kita semua benar-benar dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita moga-moga benar-benar diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abi Ubaidah Ibnul Jarrah, beliau mengatakan badiru bisayyatil qadimat bil hasanatil hadisat. Sudahlah, yang lalu biar berlalu, mari kita ukir masa depan dengan penuh harapan dan penuh keistiqomahan. Fa inna ahadakum law amila minas sayyi'at ma bainahu wa bainas sama' summa amila minal hasanat la'alat fawqas sayyi'at hatta taghmurahunna. Karena walaupun mungkin kesalahan kita di masa lalu sangat luar biasa banyaknya, kita sendiri nggak bisa ngitung, sangat merepotkan malaikat. Tapi ketika kemudian kita mau bertaubah, mau melakukan hal yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua kesalahan itu pasti akan hilang. Dan mohon maaf ya Pak, kita ini kalau nggak punya salah ya nggak baik-baik amat. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Atau di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan ma min 'abdin illa walahu dzambun ya'daduhu alfainah ba'dal fainah. Tidak ada orang itu kecuali memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu ia lakukan dari satu waktu ke waktu yang lain. Sudahlah, saya nggak ngomongkan beliau Habib Jindan, Tuan Guru, nggak kita, saya ngomongkan kita saja, karena kalau ngomongkan beliau sudah selesai. Kita
Kita ini pasti punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sangat sulit untuk kemudian kita tinggalkan. La yufarikuhu hatta yufariqad dunya. Bahkan kadang kebiasaan buruk itu kita bawa sampai mati tuh. Innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Tapi memang begitulah. Seorang mukmin itu begitu. Memang dari awal didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Abina Adam alaihi salatu wassalam, kita ini memang mudah tergoda. Mufattanan, sangat mudah tergoda. Tapi tawwaban, sangat siap untuk mengakui sebuah kesalahan. Cuma ya nasian, setelah taubat kita ini biasanya kumat. Pagi taubat, sore bikin masalah lagi tuh. Cuma sebelum tidur istighfar lagi. Yang paling membedakan adalah idza dzukira dzakara. Mukmin sejati tidak akan pernah ragu, apalagi marah untuk menerima nasihat dari siapapun. Dia tidak akan pernah kecewa untuk diingatkan oleh siapapun. Itu mukmin, itu mukmin. Moga-moga semua kesalahan kita kayaknya hitung-hitung kok banyak. Saya juga sebetulnya agak tersinggung tadi. Ngapain kok pas ada saya kok babnya pas taubah. Ya. Tapi ya enggak apa-apa sudah. Kan kita nggak janjian, beliau dari NTB, saya dari Kediri, saya juga nggak ngerti ya. Oke lah. Oke ini mesti saya ini masalahnya. Saya bilang gitu. Tapi enggak apa-apa. Ya memang begitu, Pak. Memang begitu. Walhasil jangan sampai kemudian kita ini memiliki satu ketakaburan, memiliki satu perasaan. Habis ini begini. Tadi kan saya matur bahwa saya ini pernah ngaji dengan Habib Jindan ketika beliau mengawal Habib Umar bin Hafid di Surabaya. Di antaranya, di sana beliau menjelaskan, artinya Habib Umar menjelaskan, kita ini landasannya adalah keilmuan. Banyak ilmu yang harus kalian semua pelajari. Seingat saya begitu. Mulai ulumil Quran, kemudian ulumil fikih, sampai ulumil tasawuf. Di sana beliau menjelaskan, dalam kitab Fathi Basairil Ikhwan, kayaknya itu kitabnya, saya juga lupa ya, mohon maaf ya, karena memang saya ini berangkat ke sini ini agak jauh. Saya ini berangkat ke sini dari Singapura loh ya, saya itu agak keren, lumayan lah dulu beliau menjelaskan itu bahwa Habib Umar bin Hafid itu menjelaskan betapa pentingnya kita ini la yara min amalina syai'an. Jangan sampai kemudian ketika kita berkesempatan melakukan hal baik, kemudian kita merasa memiliki kelayakan untuk melakukan hal tersebut. Harus memiliki kesadaran penuh bahwa itu semua fadlun minallah. Dan di situ itu kenapa saya ingat? Karena di situ itu ada satu keterangan dari Habib Jindan yang tidak pernah tergambar dalam pikiran saya bahwa beliau akan mengatakan itu. Ketika Habib Umar itu ngasih tambahan begini, kalau saya nggak salah ya, mohon maaf ini, tapi bisa dilihat lagi di YouTube itu. Mungkin kalau masih ada, saya nggak ngerti juga. Seingat saya, dan ingatan saya lumayan. Beliau mengatakan bahwa al-mukhlis la riya'alahu. Ini dawuhnya Habib Umar, ini tidak ada di kitab itu. Ini dawuhnya Habib Umar. Al-mukhlis la riya'alahu wasiddiq la ujbalahu. Orang yang penuh dengan ketulusan dalam ibadah ubudiyah. Gini, saman kalau pengen tahu narasinya Habib Umar itu begini. Habib dari sekian banyak ilmu tasawuf yang beliau jelaskan, inti beliau menjelaskan bahwa kuncinya tasawuf ada di babul ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Intinya itu. Intinya begitu. Kemudian beliau mengatakan al-mukhlis la riya'alahu. Bahwa orang yang benar-benar memiliki ketulusan karena Allah, dia tidak akan pernah membangun apalagi merawat yang namanya sifat riya. Wasiddiq, orang yang benar-benar serius untuk memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, la ujbalahu. La ujbalahu. Kemudian ada kata-kata yang menarik itu dari Habib Umar. Beliau mengatakan bahwa al-ujbu akhfa min qadamin naml.
Ya itu, ini walaupun saya bukan muridnya Habib Umar ya, tapi insya Allah ingatan saya tidak salah itu. Wal ujbu akhfa min daqamin namal. Oh salah, waria akhfa min qadamin namal. Wal ujbu akhfa min riya. Begitu. Riya itu jauh lebih tidak kelihatan daripada atau tidak terdengar, tidak ketahuan daripada langkah per langkah semut. Tapi ujub, perasaan merasa lebih baik, perasaan merasa lebih benar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, itu akhfa minar riya. Karena ujub tidak perlu saksi siapapun, dia akan terbangun dalam diri kita dan itu sangat bahaya. Yang paling menarik dari apa yang disampaikan oleh Habib Jindan adalah cara menerangkannya. Ketika Habib Umar menjelaskan panjang lebar, walhasil siapapun dari kita tidak melatih diri untuk ikhlas, tidak melatih diri untuk kemudian menghilangkan rasa ujub, merasa paling baik, maka tidak akan pernah menemukan cita rasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz cita rasa itu tidak pernah saya dengarkan di pondok pesantren manapun. Makanya saya, hari ini saya jadi muridnya Habib Jindan. Waktu itu karena bahasa cita rasa itu. Ya memang begitu. Fihi adamu dzauq minal kurbah. Dalam hatinya tidak akan pernah merasakan cita rasa daripada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dawuh beliau begitu itu ya. Pokoknya saya dengan jenengan sama lah, sama-sama jamaah yang paling enggak nanti punya potensi untuk meminta dan mengemis syafaat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu aja sudah, enggak ada. Sudah kan, ini sudah hampir maghrib kan, sudah selesai saya. Yang penting begitu saja, yang penting moga-moga kita ini benar-benar diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini insyaallah banyak sekali kesalahan kita, banyak sekali kekurangan kita, ilmu kita cingkrang, kemauan kita lemah. Al ilmu wal amal tawaman wa ummuhuma ulul himmah. Mohon maaf ini, mohon maaf. Mumpung ingat ini, mumpung ingat lagi itu, di antara subuh itu, saya ini kalau ngaji kan setengah-setengah ya, tapi lumayan lah. Daripada jenengan-jenengan wajahnya kayaknya lebih meyakinkan saya. Mohon maaf ini. Lega artinya saya perhatian betul dengan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan pagi itu. Di antara nasihat yang saya ingat, karena itu langsung menyentuh saya waktu itu adalah betapa Habib Umar memastikan kita para santri, kita yang sok-sokan menjadi orang yang bergelut dengan keilmuan, bahwa yang bagi tal'ibil ilmi ayyadaniya bi'aini qalbi ma yazidu fi quwwati imanihi fi dinihi wa quwwati yakinihi wa qurbihi min rabbih. Insyaallah bahasanya begitu. Sudahlah, saya kalau bilang insyaallah nggak mungkin salah itu. Sudah, tenang aja sama nggak usah ragu untuk itu. Bukan itu yang paling penting. Artinya begini, santri itu harus setiap hari meningkatkan kualitasnya untuk kemudian bagaimana kita supaya lebih mantap, lebih yakin, lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mencari tahu bagaimana kita ini bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang menyentuh saya. Yang menyentuh saya adalah wa yura'iya halahu fi ilmihi ala qadri fahmihi wa maqamihi. Itu dawuhnya Habib Umar. Dan sangat penting jenengan jangan ngoja ngaji saja. Jenengan jangan hanya sok-sokan ikut majelis saja, tapi kemudian tanpa pernah muhasabah, kalau bahasanya Tuan Guru Bajang tadi, tanpa pernah kemudian mengaca sebetulnya dari sekian banyak pengajian yang saya ikuti, kira-kira seberapa persen yang sudah saya amalkan di sana. Seberapa banyak ilmu ini kemudian menambahkan khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan rasa takut kita. Karena Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hakikatul fiqhi ma waqa'a fil qalbi. Belajar ngaji, ikut majlis, itu hakikatnya adalah apa yang kemudian benar-benar merasuk dalam hati kita. Summa dhahara 'alal lisan, kemudian mampu mengatur apa yang terlontar dari mulut kita. Apa yang kemudian bisa kita tampilkan dari perbuatan kita. Fa'afadal amal. Karena ilmu harus sebanding lurus, segaris lurus dengan amal. Fa'afadal amal. Wa awrasa
al khasyata wa taqwa, dan yang paling penting adalah pada ujungnya mampu membuat kita semakin lebih bertakwa, semakin lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kala itu Habib Umar menutup dawuhnya dengan manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapapun di antara kita semakin banyak ilmunya tapi mohon maaf semakin jauh dari amal yang mungkin bisa kita lakukan, maka wah itu masalah betul itu masalah betul, karena lam yazdad minallahi illa bulda, itu naudzubillah min dzalik. Apalagi nih yang mau saya omongkan, sudahlah, penting itulah pokok ngaji saja, kita ngaji siapapun, karena kullu ibadatin kasalah wa shaum wa zakah furidat fi waqtin duna waqtin, tapi wa talabul ilmi itu fardun ala kulli awqati wal halat. Apapun saya tetap punya dalil, walaupun saya mungkin kurang amal banyak ngaji, saya tetap punya dalil, nggak kayak jenengan. Saya punya dalil, karena apa? Berbeda dengan ibadah-ibadah konvensional yang lain, semisal kayak puasa, kayak sholat, kayak zakat, ngaji itu tidak ada waktunya. Ngaji itu selalu, ngaji itu istifadah itu harus selalu dilakukan. Dan ngaji itu semuanya. Ya kayak yang saya ceritakan tadi, bahwa ketika saya ngaji di hadapan Habib Umar itu, yang kemudian dijelaskan oleh Habib Jindan, betapa pentingnya ngaji di semua bidang. Ingat gih, ini terakhir ini. Qad ihtamma dinuna bil ilmi a'dhamah ihtimamin. Agama kita ini pondasinya memang ilmu. Itulah kenapa kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan inna syariah mabnaha wa asasuha al-hikam wa masalihil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Pondasinya adalah al-hikam. Hikam itu apa? Kesaktian. Enggak. Itu murad yang salah. Ilmu hikmah. Enggak. Sama lihat di tafsir-tafsir itu. Sama lihat. Misalnya yang paling sering, paling populer aja, misalnya kayak tafsir Jalalain. Sama coba lihat, kata-kata al-hikmah itu maknanya apa? Al-hikmah itu makana minal ahkam. Kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran wa sunanun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmah. Hikmah Pak. Hikmah itu adalah kandungan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah. Pondasinya keilmuan Pak. Pondasinya keilmuan. Nyatanya yaqulullah fi awwali ma anzal iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk coba mengetahui, mendalami, menghayati siapa Tuhan itu, Allah kasih clue dua. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah zat yang maha baik, maha dermawan. Dermawan itu apa coba? Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam. Sama lihat di beberapa tafsir-tafsir yang agak besar ya. Itu ada istilah begini. Fi hadhil ayah amrun lin nabi wa kulli fardin min ummatihi ayyaqra'a wa yata'allama ayya ilmin yakunu lahu naf'un aw li ghairihi fi dinihi wa dunyahu. Kata-kata iqra di awal ayat yang turun itu merupakan satu perintah untuk Rasulullah dan juga masing-masing dari kita semua yang mengaku umatnya ini untuk kemudian membaca dan belajar apapun. Yakunu lahu naf'un aw li ghairihi fi dinihi wa dunyahu, yang kira-kira ada kemanfaatannya. Makanya jangan lelah untuk terus ngaji, terus semangat, terus istiqomah. Istiqomah itu yang sulit. Kalau ngaji sesekali ya insya Allah saya bisa. Tapi kalau saya istiqomah ya mestinya saya nggak jauh-jauh dengan Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah saya kurang istiqomah. Tapi lumayan. Kalau saya sangat istiqomah ya nyalon gubernur pantas lah. Kira-kira begitu. Saya mohon maaf, saya terima kasih sekali kepada semuanya, khususnya kepada Habib Jindan, kepada Habib Ahmad. Saya diberi kesempatan untuk kemudian sowan ke sini. Moga-moga sebagaimana tadi disampaikan, saya tadi mau nyampe, saya sudah dengar karena di depan macet. Tapi sebetulnya saya sudah dengar apa yang disampaikan oleh Habib Jindan, bahwa alaqah bainana itu kalau basisnya adalah dunyawiyah, itu bahaya. Al-akhilla yaumaidin ba'duhum li ba'din aju illal
muttaqin, bahwa hubungan di antara kita ini kalau dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu semua masalah. Moga-moga alaqah bainan wa bainakum merupakan alaqah yang daimah mustamirah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon doa restu. Moga-moga khidmah kami di rumah moga-moga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami mengaturkan salam dari orang tua kami. Mohon doa moga-moga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diberi kesempatan untuk masih bisa menunggui kita semua, mentarbiyah kita semua, mentakdib kita semua. Terima kasih Habib. Mohon maaf. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Fadilatul Habib Sahibil Bait Habibna Al-Aziz Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan wal Habib Ahmad wa hudurul hababil kiram, hudurul asatid dan tulabal ilm. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan 3 makhluknya. Yang pertama namanya malaikat, yang kedua manusia yaitu Adam alaihissalam, dan yang ketiga adalah iblis. Dialognya Allah taala dengan 3 makhluknya ini adalah dialog pertama dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka Al-Quran, itu ada mulai di ayat 30. Qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Inilah dialog yang pertama, dan karena pertama maka penting betul Bapak-bapak dan kita semua ya untuk memahaminya. Dialog ini Allah Ta'ala buka pertama kali dengan bicara kepada malaikat. Sesungguhnya aku telah menetapkan. Jadi Allah menyampaikan keputusannya kepada malaikat, ja'ilum fil ardi khalifah. Walaupun kata para ulama, fa inna adama dzakal waqt lam yukhlaq ba'du. Walaupun Adamnya belum diciptakan, tapi Allah Ta'ala sudah punya ketetapan. Aku sudah tetapkan menjadikan khalifah di atas bumi. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ila akhir ayat. Bapak-bapak dan saudara sekalian, Allah Ta'ala yang maha segalanya sudah menetapkan keputusan, tetapi tetap membuka babul hiwar. Allah Ta'ala tetap mendengar dari malaikat. Malaikat bertanya kepada Allah. Pertanyaan malaikat ini laisa su'ala istikbarin wa innama su'ala istifhamin wa irsyadin. Pertanyaan malaikat ini bukan menentang, tapi mau tahu apa hikmahnya. Malaikat dengan ilmu yang diciptakan oleh Allah, dia tahu bahwa nanti yang jadi khalifah yang namanya manusia itu yufsidu wa yasfiku. Mereka itu sering merusak dan juga menumpahkan darah. Maka Allah Ta'ala jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Lalu berlanjutlah dialog setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Lalu Allah Ta'ala minta kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam.
Semua mengikuti kecuali iblis. Sampai ayat 39. Itulah dialog pertama dulu sekali ya. Sebelum ada rangkaian kejadian ya. Bahkan sebelum Adam alaihissalam turun ke atas bumi. Apa yang dapat kita ambil bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Pertama ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan segala kemahakuasaannya itu tetap membuka pintu ya, untuk berdialog dengan makhluknya. Maka kita yang sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan ya, apapun ya, posisi kita dalam kehidupan ya, maka kita harus mau untuk mendengar dari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan, tetapi mau mendengar dari malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan yang terbaik, tetapi ada ruang yang diberikan kepada para malaikat. Dan malaikat memanfaatkan ruang itu dengan penuh adab. Jadi ini ada timbal balik pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi orang tua, anak-anak kita suruh berbakti ya, tapi anak-anak juga harus didengar ya. Dan ketika anak ingin menyampaikan sesuatu ya, dia harus menyampaikan dengan adab. Guru diikuti, tapi guru juga harus membuka telinga terhadap apa yang disampaikan oleh para tulabnya, para muridnya. Pemimpin sama juga, walaupun dia punya sesuatu yang istimewa ya, diberikan kewenangan dan satu maziyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga harus mendengar rakyat dan masyarakatnya. Dan sebaliknya ya, anak, murid, rakyat menyampaikan ya, dengan cara seperti malaikat menyampaikan kepada Allah, penuh dengan adab, bukan melawan, tapi ingin tahu hikmahnya apa. Maka ketika sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kalau hari ini bapak-bapak, saudara-saudara, kita mendengar guru-guru kita membuka taklim beliau-beliau ya, dengan ucapan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, itu adalah berkah dari malaikat. Jadi itu ucapan malaikat yang kita bawa sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berlanjut dialognya ya, kepada Adam alaihissalam dan kemudian kepada iblis. Alhasil ya, bapak-bapak saudara, dialog ini saking pentingnya ya, maka Allah Ta'ala tidak muatkan dalam satu tempat dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ada, di suratul A'raf juga ada, di surah Al-Hijr ya, dialog ini juga ada, dan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang ini mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pindah ya, kepada iblis, lalu iblis diminta bersama dengan semua isi langit pada waktu itu bersujud kepada Adam alaihissalam ya. Apa kata iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah di sini ada pelajaran juga bagi kita semua ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. 2 dari 3 makhluk yang Allah ajak dialog pada saat itu bermaksiat kepada Allah. Nabi Adam ya, diminta oleh Allah Ta'ala wala taqraba hadhihi syajarah ya, jangan mendekati satu saja ya. Dipersilahkan menikmati semuanya, tapi jangan mendekati satu ini saja ya. Beliau fanasia walam najid lahu asma, lupa dia
terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Gus. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Fadhal. Nah, nanti kita turun semua, Gus. Nanti kita turun semua. Fadhal. Saya lanjutin Gus sedikit. Jadi 2 dari 3 makhluk yang Allah Ta'ala ajak berbicara, dialog. Ya. Pada saat itu 2 diantaranya bermaksiat. Yang pertama Adam alaihissalam, bapak kita, ya, nenek moyang kita. Yang kedua namanya iblis. Tapi coba kita perhatikan ya, bapak-bapak saudara sekalian. Nabi Adam alaihissalam dan iblis ini sama-sama dikeluarkan dari surga. Faqulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Dalam ayat selanjutnya qulnah bitu minha jami'ah. Dua-duanya dikeluarkan. Tetapi Nabi Adam alaihissalam walaupun diturunkan, dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke atas bumi, itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kembali masuk ke dalam surga. Sedangkan iblis ketika dia diturunkan dan dikeluarkan dari surga, maka dia tidak mendapat kesempatan untuk kembali ke surga. Para ulama mencari apa sebabnya. Kan sama-sama salah, kan sama-sama maksiat. Jadi kita ini manusia itu dari sisi pernah bermaksiat sama Allah itu nggak ada bedanya sama iblis. Sama-sama pernah bermaksiat. Tetapi kata para ulama, iblis itu maksiatnya menjadi maksiat yang sangat berat karena dia menggabungkan bersama kemaksiatannya itu al-kibru wal istikbar. Itu yang disebutkan dalam ayat tadi. Aba wastakbaro jama'a bainal maksiyati wal kibr. Sedangkan Adam alaihissalam, iya salah, dia lupa, digelincirkan oleh iblis, oleh syaitan, tapi nasia, tidak ada ketakaburan dalam hatinya. Dia maksiat itu bukan karena kesombongan, ya salah aja. Maka karena maksiatnya itu bukan disebabkan karena kesombongan, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada Adam alaihissalam. Jadi kita ini sebagai anak-anak Adam hari ini, ya, kalau kita salah, kita punya 2 pilihan. Mau meneladani nenek moyang kita, Adam alaihissalam, atau meneladani mengikuti yang satu. Nabi Adam alaihissalam ketika dia salah, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan? Rabbana zolamna, introspeksi. Iblis ketika dia salah apa katanya? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi bukannya introspeksi. Apa kata iblis? Karena sebab engkau sudah menyesatkanku. Nah, jadi bukannya dia introspeksi dan istighfar, dia cari kambing hitam. Dan kambing hitamnya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti orang yang mencuri ketika diadili, dia mengatakan, ya kan saya dikasih takdir sama Allah, ini kan sudah ditakdirkan Allah. Jadi bukan dia introspeksi, saya dikasih pilihan untuk berbuat baik tapi saya mencuri, berarti saya salah, saya istighfar, enggak. Justru dia mencari kambing hitam. Nah jadi yang pertama yang membedakan kita dengan iblis, yang membedakan antara Adam alaihissalam dengan iblis la'natullah alaih, yang pertama Adam alaihissalam itu ketika dia salah, salahnya bukan dengan kesombongan. Kemudian yang kedua, ketika dia salah, dia segera introspeksi. Ya, Rabbana zalamna anfusana.
Dan kata Rabbana zolamna ini juga adalah kata yang pertama, ya, doa yang pertama, ya, bacaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam sebelum turunnya wahyu-wahyu yang berikutnya. Itu sebabnya para ulama kita minta kepada kita, ya, untuk banyak-banyak mengamalkan ini bersamaan dengan Sayyidul Istighfar. Kalau ini istighfarnya nenek moyang kita Adam alaihissalam, kalau Sayyidul Istighfar ya tentu adalah istighfar yang utama yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kata para ulama, ya, ini perilaku iblis, ya. Dalam rangkaian dialog itu ketika diminta oleh Allah Ta'ala bersujud kepada Adam alaihissalam, apa katanya? Qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Saya tidak mau sujud, kata iblis, karena saya dari api, dia dari tanah. Apa kata para ulama, bapak-bapak, saudara-saudara? Bahwa mi'yarus syai' inda iblis adalah al-maddah. Ukuran, ya, standar iblis untuk menilai sesuatu itu materi. Jadi karena dia merasa api lebih istimewa dari tanah, dia tidak mau sujud, ya, kepada makhluk yang diciptakan dari tanah. Maka para ulama mengingatkan kita bahwa jangan sampai, ya, bapak-bapak, saudara-saudara, kita hidup di dunia ini ukurannya materi, ya. Yang dikejar tujuannya materi semata, ya. Materi sebagai wasilah, ya bagus, ni'mal malus soleh lir rajulis soleh, tapi jangan sebagai tujuan. Bersahabat, kata Habib tadi, ya, beliau mengutip banyak sekali aqwalul ulama, ya tidak boleh karena materi, ya. Kalau karena materi pasti putus, ya beliau sampaikan tadi, ya. Karena kekuasaan pasti putus, karena materi pasti putus, ya. Karena jabatan pasti putus, ya. Maka bersahabat itu adalah lillahi ta'ala. Dan itulah bapak-bapak saudara yang diajarkan juga dalam persahabatan para sahabat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya, persahabatannya karena Allah dan tidak ada aji mumpungnya, ya. Apa arti aji mumpung? Aji mumpung itu kalau kita punya sahabat misalnya punya kelebihan, kita manfaatin kelebihannya, kita ambilin aja, kita cari jalan supaya dapat manfaat terus. Nggak boleh begitu. Dulu kan coba kita ingat ketika Rasul SAW berhijrah ke Madinah, kan beliau melakukan 4 hal. Pertama bangun masjid, yang kedua membangun pasar, yang ketiga al-mu'akhad. Al-mu'akhad dia persaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Dalam sebagian riwayat disebutkan 45 muhajirin, 45 ansor. Nah, salah satu yang banyak sekali dikutip, ya, oleh para ulama kita, termasuk oleh, kalau tidak salah, oleh Syekhuna Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, di dalam Fiqhus Sirah, kalau tidak salah, coba dicek, ya. Itu ada persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi', ya. Abdurrahmannya muhajirin, Sa'adnya ansor. Abdurrahman ini kan orang kaya di Mekah. Ketika akan hijrah di ultimatum oleh orang Mekah, kamu boleh hijrah, ikuti Muhammad, syaratnya semua daganganmu, hartamu, rumahmu gak boleh tinggal, gak boleh meninggalkan Mekah. Boleh kamu pergi bawa badan aja. Kata Abdurrahman, iya gak apa-apa, gak masalah, gak ada yang lebih besar bagi beliau selain mengikuti Rasul. Dia tinggalkan semua. Sampai di Madinah dia dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi'. Apa kata Sa'ad? Itu kan banyak, ya, di dalam kitab. Apa kata? Innali malan katsiran, ya, aksim, ya,
Baini wa bainaka nisfain. Saya punya uang banyak, saya mau bagi setengah-setengah sama kamu. Karena kita sudah jadi saudara. Saya punya 2 istri, saya mau kasih 1 kamu. Pilih yang paling cantik. Sisanya buat saya. Itu kata Sa'ad bin Rabi'. Ya, kalau hari ini dapat tawaran seperti itu mungkin alhamdulillah barokah. Tapi apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa baraka laka fi ahlika. Semoga Allah berkahi hartamu, Allah berkahi keluargamu, dullani ala suq. Yang saya minta cuma 1 dari engkau wahai sahabatku, tunjukkan saya jalan menuju ke pasar. Jadi Abdurrahman ini pedagang, nggak ada apa-apa saat itu, tapi dia cuma minta, tunjukkan saya ke pasar, nanti saya bisa cari rezeki di pasar. Dan memang ternyata setelah itu, dalam kisah-kisah diriwayatkan, bahwa hartanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu adhaf harta dari Sa'ad bin Rabi'. Itulah persaudaraan yang lillahi ta'ala, bukan aji mumpung, tapi sama-sama karena cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga sebagaimana Habib Jindan tadi sampaikan, guru kita sampaikan, bahwa itu a'azzu minas sayf as-sarim. Yang namanya persahabatan yang baik itu memang lebih sulit, lebih mahal, lebih susah dicari dibanding ya pedang yang tajam ya. Ya tentu saja kalau menurut saya ya memang jauh lebih berharga juga dari pedang yang tajam ya. Dan karena itu kalau kita dapatkan persaudaraan itu, maka kita jaga sebaik-baiknya. Siapa saudara-saudara kita ini? Sama-sama saling ngaji nih. Ya, lihat kiri kanan depan belakang, inilah saudara kita seperjuangan sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.